Bentar ya, masih 40%. Oke, relasi adalah hubungan. Hubungan gelap atau hubungan terang? Oke, karena malam hari ya, gelap sekali. Oke. Oke, sabar ya, meskipun dengan kondisi ini Surabaya hot banget ini. Berapa minggu ini panasnya luar biasa. Dan apalagi ngajarnya tidak di kantor ya, biasanya di kantor pakai AC ya. Sekarang di rumah AC-nya saingan sama anak. Duh, kamu mati. Terus gimana nih? Pakai baterai HP nih sebisanya. Untungnya jaringannya nggak mati ya. Oh iya sih HP ya jaringannya ya. Oke, tetap semangat ya nak. Apapun kondisi kalian semoga tetap sehat, semangat ya. Sukses nanti meraih sukses dalam perkuliahan, oke? Oke, relasi itu hubungan, tapi yang kita bicara adalah hubungan antara dua himpunan ya. Nanti ada namanya hubungan itu cross product. Cross product antara dua himpunan kita beri tanda silang gini ya. Kali ya saya bacanya. Boleh. Oke, Cartesian product. Oke. Nah, ini adalah pasangan berurutan dari X, Y, di mana X elemen X besar dan Y elemen Y besar. Oke ya, jadi gini. Jadi kalau kita mau mencari X produk Y atau X kali Y, maka harus pasangan berurutan X, Y. Ya. Jadi setiap X nanti berpasangan dengan setiap Y, dicoba semuanya. Ingat, X kali Y berbeda dengan Y kali X ya. Jadi kalau kita punya X A, B dan Y 1, 2, 3, maka cross produknya adalah A,1, A,2, A,3, B,1, B,2, B,3. Oke ya. Kalau Y cross X, apa saja kalau Y cross X? Yaitu 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B. Ingat, relasi A,1 berbeda dengan 1, A. Ya. Perasaanku padamu berbeda dengan perasaanmu padaku. Beda ya ini relasi, bukan perasaan. Tidak apa-apa. Nah, itu karena merupakan relasi antara dua himpunan, maka disebut relasi biner. Relasi biner ini relasi antara dua himpunan? Ini himpunan bagian dari X produk Y. Kenapa Raffi? Kok nyelekit? Kan saya mendoakan yang terbaik, Raffi ya. Oh, yang itu paling ya, perasaanku padamu. Oke. Oke, jadi kita lihat. Misalkan A dan B. Semoga Raffi ini bukan kaum-kaum yang barusan ditolak ya. Oke. Wah, Bu Ira terus-terus nongol ya. Oke. Misalkan A dan B himpunan. Suatu relasi biner dari A ke B adalah subhimpunan dari A cross B. Oke. Jadi relasi dari sebuah R itu adalah himpunan bagian dari A cross B. Notasinya ARB ya. Untuk menyatakan A elemen A, B elemen dari R. A crossnya di bawah itu R di strip bawah. B untuk menyatakan relasi A, B bukan elemen dari R. Jika A, B merupakan anggota R, A dikatakan berelasi dengan B oleh R. Contoh, ada X-nya 1, 2, 3, Y-nya A, B. Relasinya boleh saja saya cuma ambil 1A, 1B,
2B, 3A. Nah, ini namanya relasi. Ya. Jadi himpunan bagian dari A, X, B. Ya. Atau X cross Y ya. X kali Y. Saya baca gitu boleh. Oke. Kemudian contoh lagi relasi dua himpunan. 0 himpunan orang, A himpunan angkutan kota, N adalah relasi yang mendeskripsikan siapa yang menaiki angkot tertentu. 0 adalah Aang, Wida, Charlie, Dina. A adalah CL, KD sama KD sama SS. Maka N adalah Aang, CL. Himpunan relasi Bida, JL, Bida, KD, Charlie, SS. Ya, artinya ini tadi kalimat dari relasinya bahwa Aang itu menaiki angkot CL. Ya, Bida menaiki angkot CL. Bida menaiki angkot KD. Charlie menaiki angkot SS. Oke. Sekarang kalau saya punya himpunan kelas ini, ya, dan jadi himpunan kelas ini saya namakan himpunan A, dan saya punya relasi relasi bagian dari himpunan A ke A, ya. Himpunan A cross A, ya, relasi dari himpunan A ke A yang mempunyai relasi namanya deskripsinya adalah relasi yang mendeskripsikan siap mendeskripsikan mahasiswa yang pinjam catatan meminjam catatan teman sekelasnya. Oke, silakan. Jadi nanti relasinya adalah yang meminjam, ya, koma yang dipinjami catatan. Silakan sebutkan. Bikin saya 3 anggota relasinya. Contoh, saya punya Andi, Andri. Himpunan himpunan relasi Andi dengan Andri. Himpunan Aris dengan Bagas. Ya, kemudian Bagasnya ada 2, Bu. Ya, sembarang mau pakai mana. Terus itu relasi Adi dengan Huzaini. Itu contoh ya, silakan kalian bikin. Kalau perlu yang ini aja yang real. Memang yang minjem catatan siapa biasanya? Ini masih kelas 1 ya ini ya. PE ada minjem catatan. Silakan ingat relasinya dari anggota mahasiswa kelas ini dan berelasi ke anggota kelas ini juga. Silakan. Relasinya mendeskripsikan siapa yang meminjam catatan teman sekelasnya. Silakan. Anggotanya 3. Sebut nama sendiri juga boleh, minjem ke siapa. Misalkan Adi, menuliskan Adi, relasi Adi dengan Husaini, Adi dengan Prima, Adi dengan Maulana. Nanti Adi ini juga pinjam catatan ya. Ayo, nulisnya gimana? Putra jangan nulisnya harus himpunan R ya. Adi ini kenapa? Adi ini kenapa emosi? Ini kan cuma bukan pasangan lo ya, Adi ini. Halo, semuanya pahami dulu perintahnya. Tuliskan relasi dalam bentuk berisikan 3 anggota ya. Cara menuliskan relasi gimana tadi? Seperti yang dicontoh itu. Masa nulisnya gitu aja, Bagas meminjam buku di Arsi. Kan nggak ada kalimat gitu. Itu kan artinya, tapi dalam membentuk relasi gimana? Kurung kurawal buka, kurung buka, nama relasinya. Kenapa kok Bu Ira dengan suaminya?
meminjam catatan ya, bukan pasangan. Fokus Dimas. Dan anggota kelas kalian. Bu Ira nggak ikut, Re. Ya, itu Muhammad Feril, oke. Feril Nasrullah, Haidar, Mulana, Fania Sela, oke. Oke. Uh, Fatan, relasinya adalah terhadap kelas ini. Jadi semua, nggak usah disebutin, Fatan. Bukan hanya Raffi, Dimas, Bagas, tapi seluruh kelas ini. Ya, terhadap kelas ini juga. Cukup sebutkan R-nya saja. Oke. Kalian kalau jadi programmer harus mendengarkan customer lo ya. Jangan, pas pokoknya aku suka, pasti customer suka. Enggak, harus customer itu didengarkan. Jadi kemudian perintah dari misalkan bekerja di suatu perusahaan juga dari ketua kelompoknya harus didengarkan baik-baik apa sih yang diminta ya. Oke, begitu ya. Oke, Fatan. Fatan sudah gini. Oke. Sip. Aduh, Bagas kok relasinya pinjam buku. Ayo. Bukan Bagas. Seperti Fatan tuh. Bagas Maulana Rahman. Ya, Bagas Prakoso. Oke. Ya, mentang-mentang Bagasnya ada dua ya. Oke. Bagas yang mana ini ya? Ya, sip. Apa lagi? Sudah paham yang diminta Bu Ira? Menyebutkan relasi ya, yang beranggotakan 3 relasi. Menyebutkan himpunan relasi yang berisikan 3 anggota relasi. Oke, Fatan. Sip. Niko, mau ditunggu? Saya lanjut. Next aja, Bu. Oke, Niko. Lanjut ya. Kemudian kita lihat relasi tadi adalah himpunan bagian dari apa itu cross ya. Sekarang kita lihat merepresentasikan apa relasi tadi sudah diberi contoh, ada yang bentuk diurutkan dalam bentuk himpunan ya, dijelaskan semua anggotanya. Ada juga dalam bentuk notasi, yaitu R sama dengan ini tadi juga sudah sih ada tadi ya. Ini R adalah relasi antara A ke B, di mana A kurang dari B. Maka bisa juga disebutkan dalam bentuk relasi. Ini ada kurung ininya ya, kelihatan kurung bukanya. Relasi 1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,4 ya. Terus ada juga dalam bentuk panah ini. Ada bentuk diagram, ini 1 menuju ke 2, ini kasih panah. 1 ke 3, 1 ke 4 ya. Ada bentuk tabel seperti ini. Nah, ini 1 ke 2, bacanya 1 ke 2, 1 ke 3. Jadi baris ke kolom. Yang ada silang berarti ada relasinya, yang kosong berarti tidak ada relasinya. Oke. Terus merepresentasikan juga, nah ini kalau ditanya X, ini ya, Y, R1, X elemen X besar, Y elemen Y besar, dan X sama dengan Y kuadrat. Maka R1 isinya apa nih relasinya? X sama dengan Y kuadrat.
Apa yuk? Contoh, kalau apa Y-nya 1 berarti X-nya 1 kuadrat berarti 1,1. Kalau Y-nya 2 maka X-nya 2 kuadrat yaitu 4 berarti 4,2. Ya, kemudian Y-nya 4 kuadrat 16 berarti 16,4. Ya. Ya, betul sekali. Ya, jadi 1,1. Jadi isinya apa nih relasinya? Yaitu 1,1 terus 4,2 sama 16,4. Oke. Itu fatannya. Relasinya ada 3 ya anggotanya. Jadi harus semua dicoba ya, jangan ambil satu. Ya. Pakai Quran kamu. Ya aja ditulis di chat aja. Jangan kehancuran ini chat saya kurang sip. Tolong ditulis di chat aja kalau mau. Paling top, sing paling kena kan ketua karo wakil itu. Aja, nulis di chat aja. Maaf ya Naja, nulis di chat aja ya suaranya. Gak mau bertanya. Saya samar-samar gak dengarnya. Kita ngobrolnya di chat aja. Ntar saya nunggu Naja menulis. Oh alah, ya sudah. Tak kira mau tanya Naja. Terus kita lanjut ya. Oke ya. Gitu ya Fatan. Jadi ada 3 anggotanya. Sekarang kalau kita punya relasi R2 di mana relasi X, Y ya, relasi R2 berisikan relasi X, Y di mana X elemen X besar dan Y elemen Y besar dan X kuadrat sama dengan Y. Berarti R2 adalah apa? 1,1 ya. Kemudian apa lagi? 3,9. Jadi turutin aja. 4 ada nggak? Nggak ada. 7 ada nggak? Nggak ada. Berarti ya sudah tinggal 2 aja isinya. Ya, di semua kemungkinannya. Oke. Jadi seperti ini. Loh. Hanya Fatan, hanya masa 4,2 Fatan. Kan 3 kuadrat 9. Lah 4 kuadrat kan 16 Fatan. Ini kan nggak ada 16 di sini. Belabasin Fatan. Sekarang oke ya. Kemudian kalau X sama dengan 2Y. Ya enggak apa-apa, Fatan. Gak usah pakai sampai otak-otak gitu ya. Jadi lapar rasanya. Itu apa? Masakan Padang yang otak itu enak banget ya. Oke. Sagi. Kenapa 16,4 masuk di X sama dengan Y kuadrat? Lagi X sama dengan Y kuadrat. Berarti kan kalau X ini adalah Y kuadrat. Berarti 4 kuadrat sama dengan 16. Ya kan? Ini kan mintanya adalah X-nya ini adalah kuadrat dari si Y. Jadi 16 ini adalah 4 kuadrat. 4-nya adalah 2 kuadrat. 1 ini adalah 1 kuadrat. Begitu nak. Oke Jaki. Iya kan tergantung ini kalimatnya. Si Y kuadratnya itu
si X ini adalah Y kuadrat, berarti kan X lebih besar dari Y. Tadi Bu Ira apa ya soalnya tadi ya? X sama dengan 2Y ya? Silakan. Ayo Jaki coba. Relasi R ya di mana X, Y, X elemen X besar, Y elemen Y besar, dan X sama dengan 2Y. X-nya 2Y Veril. Berarti X-nya adalah 2Y. Berarti X sama Y besaran mana kalau gitu? Ya, X sama dengan 2Y. Besar X. Ya, oke, sudah paham ya. Oh, duh. Sampai X berlebihan ngono. Ayo nanti saya kasih lingkaran loh. Kita nanti main Totelo nanti akhirnya ya. Ada silang, ada lingkaran. Kenapa ya? Yang main duluan kok mesti menang ya Totelo ya? Kalau 3x3 ya. Bagaimana caranya pun nggak bisa menang kalau Kak itu apa yang kedua. Kecuali yang pertama tadi nggak bisa caranya main, nah pasti bisa menang. Ya, atur lingkaran sama silang itu ya. Oke. Maaf ya intermezzo tadi ya. Sekarang apa ngomongin probabilitas dan statistik nanti ya. Kita lihat R1 saya mintanya X sama dengan 2Y. Berarti kalau X sama dengan 2Y, Y-nya 1, X-nya berapa? 2. Berarti 2,1 ya. Terus tapi ada nggak 2? Nggak ada, berarti ya nggak bisa 2,1. Terus kalau Y-nya 2, X-nya berapa berarti? 2 kali 2, X-nya 4. Pinter. Ada ya 4 ya, berarti 4,2 ada. Oke. Zaki, 2-nya di X nggak ada Zaki. Gagal yang 2,1. Oke. 16,8 oke. Sip. Jadi Zaki sudah betul kecuali 2,1-nya tidak ada. Oke ya. Bisa ya main-main gini ya, bisa ya. Oke, sekarang bagaimana menghitung relasi cross product untuk relasi terhadap diri sendiri. Ya, rumusnya ada berapa banyak anggotanya, yaitu N kuadrat. Karena terhadap diri sendiri. Oke, jadi kalau ada ini Y-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, maka berapa banyak relasi dari Y ke Y? Nah, berapa banyak cross produk Y cross Y? Yaitu berarti N-nya ada 5 pangkat 2, yaitu 25. Oke. Terus kita punya lagi mantap sekali ya. Kita harus semangat ya. Sifat relasi ada 3, yaitu simetri, refleksi, sama transitif. Relasi atau simetri, refleksi ya. Bu Ira tadi udah bilang refleksi belum? Udah ya tadi. Oke. Simetri. Oh, bahasan Bu Ira sebentar. Refleksi ya. Refleksi, simetri, sama transitif. Refleksi ya. Ini sifat relasi jika dia terhadap dirinya sendiri. Jika A, elemen R untuk setiap anggota A elemen A. Jadi ini khusus untuk himpunan relasi antara A ke A ya. Kemudian relasi, jadi artinya apa sih dia ada A, elemen R. Jadi suatu relasi itu harus menyebutkan relasi terhadap dirinya sendiri di dalam relasinya. Oke. Contoh anggotanya itu 1, 2, 3.
maka relasinya harus ada 1,1, 2,2, 3,3. Nah, itu berarti dia bersifat refleksif. Contoh, ini ada lagi. Anggotanya ini hanya orang beriman yang dianugerahi dana ketemuan ya. Semoga kalian cukup sakti untuk bisa membacanya. Oke, saya punya himpunan yaitu himpunan A1, beranggotakan 1, 2, 3, 4. R1 R1 adalah relasinya isinya adalah 1,1, 1,2, 2,3, 3,3, 4,4. Ya. Dia dikatakan tidak bersifat refleksif karena tidak ada 2,2 di dalam anggotanya. Hanya ada 1,1, 3,3, 4,4. Kemudian R2 1,1, 2,2, 2,3, 3,3, dan 4,4. Di R2 ini bersifat refleksif karena apa? Ada ini 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Berarti dia bersifat refleksif. Kemudian R3 ini 1,1, 22, 33. Tidak bersifat refleksif karena apa? Kurang 4,4. Jadi setiap A ini harus mempunyai refleksinya terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah bersifat simetri. Jadi kalau jika ada A, B elemen R, maka B, A elemen R. Untuk A, B elemen dari A. Jadi relasi R adalah itu namanya simetri. Dan dikatakan disimetri jika A, B elemen R, maka B, A elemen R hanya jika A sama dengan B untuk A, B elemen dari A. Ternyata dia sama angkanya ya. Kan A sama dengan B. Nah, ini. Jadi elemen dari R. Jika untuk semua A, B elemen A demikian sehingga A tidak sama dengan B untuk A, B elemen R, maka B, A bukan elemen dari R. Oke. Oke, ini terus kita lihat sifat relasi transitif. Ya. Kita lihat di situ ada 1, 2, 3, 4. Transitif itu adalah jika A, B elemen dari R dan B, A elemen dari R, maka A, C elemen dari R. Contohnya untuk A, B, C elemen dari A. Ya. Jadi kalau saya punya AB dan BC di relasinya harus punya A, C. Contoh di sini 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, 3,3. Ini mengapa dikatakan transitif? Karena ketika saya ambil A-nya 1,1 misalkan ya, maka BC-nya adalah 1,2, maka AC-nya adalah 1,2. Ada kan? Nah, terus 1,2 AB-nya 1,2, BC-nya 2,2, AC-nya adalah berarti apa? 1,2. Ada di sini 1,2. Ini sama ini 1,2 sama 2,1. AC-nya adalah 1,1 di sini ada. 1,2. Oh sudah, itu aja. Nah, itu aja sudah ada, maka dia tidak ada yang melanggar rumus ini sehingga dia dikatakan transitif. Yang R2 kenapa dia bukan transitif kita cek. 13 AB, BC-nya 32, maka AC-nya adalah 12. Di sini enggak ada, sehingga tidak transitif. Yang R3 2,4 AB, BC-nya 4,3, harusnya AC-nya 2,3. Ada sini ya. Sekarang lagi 2,4 sama BC-nya 4,1. AC-nya harus apa? 2,1. Ada enggak di sini 2,1?
Nggak ada, sehingga dia tidak bersifat transitif. Oke? Terus, coba kita lihat apakah ini bersifat simetri. Kita lihat 2,4 harus punya 4,2, di sini nggak ada. Berarti tidak simetri. 1,3 harus ada 3,1, di sini nggak ada, berarti tidak simetri. Di sini ada 1,2, di sini ada 2,1. Wah, ini berarti simetri. Oke. Jadi sifatnya ada 3 ya, refleksi, simetris, terus sama transitif. Simetri juga ada untuk yang asimetri. Oke. Lah, sekarang coba kalian deteksi R1 sampai R6. Kayaknya kondisi saya kurang fit ya. Coba R1 sampai R6, coba kalian cek apakah bersifat mana saja. Dicoba kerjakan dulu, nanti 5 menit kita bahas. Oke. Ya, terima kasih Jaki. Silakan dicoba. 5 menit ya. Ingat, jawaban di slide itu belum tentu betul ya. Jadi jangan aja dulu. Oh, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Selain soal ini ya. Jangan tanya, Bu, jawaban R1 apa? Jangan. Tanyakan yang tadi. Yang mana yang mau bingung? Saya ulang lagi ya. Refleksif itu artinya setiap anggota ini mempunyai refleksi terhadap dirinya sendiri. Harus ada di dalam relasinya. Oke, maka relasinya bersifat refleksif. Simetri. Ya. Simetri ini berarti kalau dia punya A, B, di relasinya harus punya B, A. Oke. Antisimetri. Jika dia punya A, B, apa? Jika dia punya A, B dan B, A tetapi A sama dengan B-nya. Transitif. Jika saya punya di relasinya punya A, B dan B, C, maka dia wajib punya A, C. Oke, silakan dikerjakan dulu R1 sampai R6.
Oke, kita bahas ya. Sekarang R1. Siap ya? Apakah dia bersifat refleksif? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Iya, betul Faris. Tidak ada 3,3. R2. Refleksif atau tidak? Loh, Dimas. Ya nggak ada 3,3, Dimas. R2 tidak juga bersifat refleksif. Karena apa? Tidak ada 2,2, 3,3, 4,4. R3. Iya, betul. Dia refleksif karena ada 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Ingat, karena relasinya A terhadap A. A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Oke. R4. Refleksif? Bukan, ya. Nggak ada semua dia tambahannya. R5. Refleksif? Iya. Betul kah? Ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Betul ya, R5 refleksif. R6 refleksif? Tidak, karena nggak ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Oke. Sip. Sekarang simetri. R1 simetri enggak nih? Tidak, kenapa yo? Wah, itu betul Dimas, momen sekarang. Jadi tidak bersifat simetri karena ada 3,4 tidak punya 4,3. Nggak punya 4,3 ya. 4,1 juga nggak punya 1,4. Tapi cukup satu saja bisa mematahkan sifat simetri. Apakah bersifat antisimetri? Enggak ya, karena dia nggak ada. Ini nih ada nih. Antisimetri ya, ada 1, 1, 2, 2. Nah, ini sama 4, 4. Dia berarti bersifat antisimetri. Oke, kemudian R2. Apakah dia simetri? 1, 2, 2, 1. Simetri, iya betul. R3, apakah simetri? R3, 1, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1. Simetri. R4, apakah simetri? 1, 3 enggak ada. Oke, bukan simetri juga bukan antisimetri. R5, apakah simetri? 1, 2, ada 2, 1? Enggak ada. 1, 3, enggak ada 3, 1. Berarti dia bukan apa? Tidak simetri, tetapi dia antisimetri. Karena ada 1, 1, 2, 2. Ya, itu antisimetri. R6, apakah simetri? Tidak melanggar ya sebenarnya, berarti dia nggak simetri, antisimetri dia ya. Simetri atau bukan? Nah, ini masih ragu ini tentang simetri dan antisimetri ini ya. Karena dia hanya 3,4. Simetri bukan ya, dia harusnya punya 4,3. Antisimetri dia juga bukan terhadap dirinya sendiri ya. A tidak sama dengan B, berarti tidak keduanya. Oke, sekarang transitif. Wah, ini yang agak berat nih. Pelan-pelan kita harus lihat. R1, apakah transitif? Siapa yang bisa modelkan seperti ini? Saya contohkan. A, B, ya, kata enak. B, C. Dan sebentar ya, saya bikinkan
Ini dulu Excel. Ya, punya 1,1. Dia punya 1,2. Nah ini terus harus punya 1,2. Terus bentar ya. 1,2, 2,1, terus 1,1. Ah, seperti ini. Lu menumpuk ya. Di Excel bagus sih ya. Oke, di R1 kalian harus bikin tabelnya dulu. Ya. Bu Ira tadi nggak bilang suruh tabel ya. Ya, harusnya kalian bikin tabel ya. Bu Ira lupa bilang. Jadi saya punya A, B 1,1, B, C-nya 1,2. Ingat A, B, C harus berada di R1 ya. Kemudian AC-nya berarti 1,2. 1,2 ada di relasi, berarti masih lolos. Tapi dicoba semua ya. 1,2 yang belakangnya, yang depannya 2 apa aja? 1,2 sama 21. Berarti C-nya A, C-nya adalah 1,1. Ini ada 1,1. 1,2 sama 2,2. 1,2 ini ada. Sekarang 2,1 sama 1,2. Butuh apa? 2,1 sama 1,2 butuh 2,2 di sini ada. Oke. 3,4 4,1 butuh apa? 3,1. Sehingga ini gagal. 3,1 ada kan di sini? Tidak ada. Sehingga dia tidak bersifat transitif di R1. Sama jawabannya dengan kalian? R1-nya sama Fatan. Oke ya. Jadi dibikin tabel. Nanti kalau di UTS kalian bikinkan tabelnya. Kan sudah kuis kan ya? Kelas ini udah kuis. Tidak apa-apa dong. Apa sudah ya? Oke, sip. Jadi apa namanya? Saya sudah nyimpan 1 nilai dari kalian. Disuruh kuis 4 kali ya. Waduh. Jadi nanti enak gini aja. Kuis yang kedua adalah setelah UTS kalian jawab soal UTS itu ya. Diulang kembali dengan waktu yang apa? Nggak diulang lagi kan? UTS-nya kapan ya? Dirimu mengingatkanku. Sebentar, UTS-nya 2 November, nak. Oh, alas. Kalau ono dhewe wae saya ngono ya, bedek-bedekan karo Bu Ira ya. Mentang-mentang dibedeki Bu Ira saya ingin bedeki ya. Oke. Jadi UTS-nya itu 2 November. UAS-nya itu kalau tidak salah ya 4 Januari. Kuliah kalian ini ada 12 kali, aduh. Enggak, 14 kali kayak reguler ini kuliah kalian nih. Aduh. Banyak kali ya. Dulu itu kayaknya kuliah PJJ itu singkat padat bergizi ya. Ini sekarang panjang ini. Online lah nak, enggak ke pens. Cek kangennya sih itu Faris sama pens ya. Liburannya kapan di Mas? Bendino prayan awakmu ya. Di kalender ada ya. Iya kalau nggak ada COVID, masuknya Sabtu Minggu, tapi ada dosen jaga. Jadi tetap ada perkuliahan kayak gini,
Tapi durasinya nggak selama ini. Lebih singkat kalau nggak salah ya. Jadi nggak sampai berapa pertemuan gitu loh ya. Nggak panjang. Iya, betul. Kalian kayak reguler online ya. Biasanya lebih ini apa kuliahnya enggak sepadat gini ya. Oh, sibuk sama lah. Saya di kerjaan tambah 3 ya. Saya jadi ngajar, jadi ibu, ngajari anaknya ya. Sekolah ada SD sama TK, begitu juga jadi istri ya. Sibuk saya dikira mari ngajar kalian rebahan ya, cek noto yoma. Iya ya. Tapi disyukuri, dinikmati dan di ini apa di ikhlasin aja semuanya ya. Duh, enak nikah sekarang, kamu nggak usah biaya banyak. Cuma ke mudin tok wis karo pikirno mas kawin. Wis sisane gak usah makan catering, gedung. Oh, enak sekarang, cepetan. Heeh. Enak tapi nggak ada pasangan ya. Wah, sih gak usah ngomong kalau ngono. Apa oh ini promosi diri di kelas ya. Oke, oke. Ya, nanti resepsinya pakai Zoom aja. Kalau pakai Zoom 40 menit. Lewat Meet sudah. Kenapa nih Putra? Penggemar Andin. Lah gombal pura diundang. Biasanya mahasiswa itu ya bulan saya undang kok lali gitu ya. Tapi kalau COVID gini ya lewat Zoom aja ya. COVID belum selesai. Oke, Faris. Ya, terima kasih Faris. Ini anak-anak itu memang kok. Anda nih kok. Ayo sinau meneh. Amplopnya tak yang banyak. Ya wes. Oke, balik lagi ke soal. Sekarang R2, apakah bersifat transitif? Tidak, kenapa yuk? Kok nggak ada sih? Salah jawabannya. Jadi gini, bukan nggak ada C-nya. Jadi ada AB nih, 2,1 ya. BC-nya adalah 1,2. Maka A, C-nya adalah 2,2. 2,2 nggak ada di R2, maka dia tidak bersifat transitif. Yang mana, Fatan? Yang R2 nggak transitif, Fatan, karena 2,1 dan 1,2 harusnya punya 2,2. 2,2 nggak ada di R2. Jadi tidak bersifat transitif. Oh, bukan C, A, C. Bukan C, Fatan. Faris, salah. Jadi kalau punya A, B dan punya B, C, maka harus punya A, C. Bukan C, A, C. Ayo. Relasi 1,2 itu berbeda dengan relasi 2,1. Tadi sudah saya jelaskan bahwa relasi A ke B berbeda dengan relasi B ke A. Oke. 1,2. Ya, oh alah maksudnya Fatan yang itu. Ya ya. Kalau 1,2 ada pasangannya. 1,2, 2,1, 1,1. Nah sekarang kalau saya punya AB-nya adalah 2,1, BC-nya adalah 1,2. Harus punya apa? 2,2. Ya, oke. Jaki jangan bikin
Batan ini mikir, ayo. Oke, jadi ya terima kasih Batan. Jadi kita punya R2 ini bukan transitif. R3, coba cari satu petunjuk yang apakah R3 tidak transitif atau jangan-jangan memang transitif. Oke, sabar Dimas. AB-nya apa Dimas? A, B-nya. Terus B, C-nya apa Dimas? Baru kita cari A, C. Yang mana? 1,4 sama 4,1 ketemu 1,1. 1,4 1,2 sama 2,1 1,1. Loh, kenapa emang 4,2 diperlukan? Sebutkan ke saya. Jawabannya dijelaskan Jaki. Jadi gini jawabannya. 4 AB-nya adalah 4,1. B, C-nya adalah 1,4. 4,1. BC-nya adalah 1,2, maka diperlukan 4,2. Gitu loh Jaki. Oke? Oke. Jadi R3-nya bukan transitif juga. Ya, jadi harus ditulis jelas. Enggak ada 4,2 loh, apa emang ya? Perlu 4,2 lah seperti itu. Oh, ternyata ini maksudnya. Oke, sekarang R4. Apakah bersifat transitif? Tiga koma dua sama 2,1 ada. 4,1 enggak ada. 4,2 sama 2,1 4,1. 4,3 sama 3,2 ketemu 4,2. Loh, kok maybe yes, maybe not. R4 saya belum menemukan dia tidak transitif. Apakah kalian menemukan? Kalau nggak menemukan berarti dia transitif. Dicoba satu-satu. 3,2 sama 2,1 berarti butuh 3,1. Terus 4,2 sama 2,1 butuh 4,1. 4,3 sama 3,2 butuh 4,2. 4,3 sama 3,1 butuh 4,1. Jadi 2,1 sama? Tunggu AB-nya 2,1. Loh. Wong B-nya 1 kok berubah jadi 4,3 toh, Nak? Ya nggak bisa. AB-nya kan 2,1. Berarti B-nya C-nya harus 1, berapa? Bukan 4,3. Ini kan A-nya 2, B-nya 1. Lah ini kok B-nya berubah jadi 4. Ini kan ajaib. Nggak bisa Jaki. Oke. Jadi gini. Seperti tabel saya tadi loh. Mana tabel saya? Tabel saya dari mana? Saya tulis ulang ya. Saya tulis ulang. Dilihat. Nih, AB-nya 1,1.
Berarti A-nya 1, B-nya 1. Berarti B, C, B-nya tadi udah dipakai 1 ya. Berarti B-nya 1, C-nya 2. Maka A, C-nya apa? Ini ujung ini sama ini 1,2. Ini B sama ya. Sampai ganti. Oke. Sip. R5 positif ya Fatan. Oke. Saya ini terlalu percaya sama Fatan ya. Jadi saya okein aja. Oke. Saya lihat juga nggak ada sih. 1, 4, 4, 4, 1,4. Oke. 2,1, 2, 24, 14 ada 13, 34, 14 ada. Ya, R5 transitif ya. Saya nggak melihat ada yang tidak terpenuhi. R6, apakah transitif? Iya, wong dia nggak melanggar. Kan syaratnya ada A, B, B, C. Nggak apa-apa A, B kan, tapi tidak melanggar transitif. Nah, jadi kalau nggak ada A, B, ada B, A, B, C, maka dia harus punya A, C. Tapi dia kan nggak punya B, C, ya sudah, tidak melanggar. Oke? Oke, sudah 9:30. Kita lanjut minggu depan tentang fungsi ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurang berkenan. Tetap semangat kuliahnya ya. Saya doain semangat sampai lulus ya. Jangan sampai mutung. Deadline kerjaan, kalian sudah komitmen sekolah, berarti harus ditata waktunya untuk sampai udah apa, Bu ini kerja saya banyak ya, harus ditata waktunya gimana caranya, pokoknya harus lulus tepat waktu. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.